mencapai ke hutan untuk melarikan diri. Entah apa niatnya. Dan di sini Boruto mengatakan, serius Kawaki bajingan itu. Dari segi jarak, orang itu mungkin sudah di luar desa. Boruto bertanya kepada Kage Bunshin-nya, Kawaki. Hai Kawaki, apa yang kau rencanakan? Aku bilang itu berbahaya, kembali ke sini. Kawaki berkata, berhentilah membuat keributan Boruto. Dengar, dia melakukan hal yang tak perlu Boruto. Boruto pun membuka jendela dan mengatakan, hai paman, apakah kau merasakan cakra dengan benar? Jangan linglung paman. Kawaki kabur loh, dia mungkin sudah cukup jauh. Apa kau tidak merasakannya? Nishi berkata, aku bisa mengetahui gerakanmu. Itu karena aku terus menerus merasakan cakramu. Tolong hentikan kebohongan yang tidak bijaksana ini. Aku tahu, kalian berdua ada di ruangan itu. Tidak ada gunanya. Shin berpindah kepada Koda dan Aida. Aida mengatakan, kepala lebih sedikit ke kanan, itu saja, terus lurus ke depan seperti itu. Koda bertanya, aku ingin tahu, sudah berapa lama sejak terakhir kita bertemu, secara langsung dan tatap muka, apa yang harus kita bicarakan? Boruto berlari ke bawah dan mengatakan, Papa, Kawaki menghilang. Boruto pun terkejut dan mengatakan, hah? Apa maksudmu Boruto? Boruto menjelaskan, aku tidak terlalu tahu, tapi dia kabur. Kita harus mengejarnya sekarang. Naruto berkata, kau serius Boruto? Jangan main-main Boruto. Aku serius ayah. Dia mungkin cakranya habis. Nah, mungkin itulah sebabnya pria parubaya dari divisi sensorik itu juga tidak menyadarinya ayah. Nishi, terima kasih atas kerja kerasmu. Bisakah kamu merasakan cakra Kawaki, kata Naruto. Nishi mengatakan, Tuan Hokage, terima kasih atas kerja kerasmu juga. Tidak ada kelainan, aku bisa memastikan bahwa putramu dan Kawaki ada di rumah. Boruto berkata, kamu salah, Nishi. Yang ada di rumah sekarang adalah Kage Bunshin-nya. Dan itu hanyalah umpan. Yang asli memadamkan cakranya dan melarikan diri. Dia mungkin sudah meninggalkan desa ini. Naruto mengatakan, Nishi, harap perluas jangkauanmu dan rasakan dengan hati-hati. Silakan minta bantuan anggota tim yang lain juga. Sebagai tindakan pencegahan, beritahu juga Shikamaru. Shin berpindah kepada Koda dan Kawaki. Kawaki berkata, Boruto bajingan. Dia melakukan hal yang tidak perlu. Dan akhirnya Koda menemukan Kawaki. Kawaki mengatakan, Koda mengatakan, Hai Kawaki, lama tak bertemu, kau jadi agak gemuk. Shin kembali kepada Boruto dan Naruto. Naruto mengatakan, kau bilang Kawaki menghilangkan cakranya. Bagaimana cara dia melakukannya? Boruto menjawab, itu juga aku tidak tahu. Tapi dia memang benar-benar melakukannya. Untuk menghindari pengawasan dan kabur. Cepat kejar, atau segalanya akan menjadi lebih buruk. Naruto mengatakan, jika yang kau katakan itu benar, sehingga sekelas divisi sensor itu tidak bisa merasakan pergerakannya, lalu bagaimana cara kau mengetahuinya? Boruto menjawab, itu aku juga tidak tahu ayah, dan aku tidak memahaminya. Naruto mengatakan lagi, dan maaf Boruto, kau tidak mencoba kerjasama dengannya untuk melakukan sesuatu kan? Boruto mengatakan, apa-apaan ini? Apa kau sedang mencurigaiku ayah? Naruto mengatakan, ya bukan begitu maksudku, tapi bukankah kau juga selalu bilang kalau kau merasa tertekan dengan pengawasan? Boruto mengatakan, itu ada benarnya juga, tapi setelah Boruto dan Naruto masuk ke kamar Kawaki, tiba-tiba Kage Bunshin Kawakinya hilang. Boruto mengatakan, Kage Bunshin-nya menghilang, ayah. Nishi datang dan mengatakan, maaf Tuan Hokage, aku yakin tadi aku merasakan cakra milik Kawaki di rumah ini, tapi entah mengapa tiba-tiba lenyap begitu saja. Boruto berkata, sudah aku bilang itu hanyalah Kage Bunshin. Kau sudah tertipu oleh Kawaki. Nishi mengatakan, apa? Shin berpindah kepada Shikamaru, Amado, dan Naruto. Itu mengatakan, Kawaki hilang. Amado mengatakan, apa maksudmu dengan itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Shikamaru mengatakan, apakah kau sudah berhasil? Naruto menjelaskan, aku juga tidak mengerti. Tapi dari apa yang Boruto bilang, dia pergi dan menghindari pengawasan karena kemauannya sendiri. Ini bukan lelucon, tapi Kawaki berhasil kabur di saat aku berada di dekatnya. Itu membuatku malu. Ino mengatakan, ada yang tidak aku mengerti. Dia sudah terlihat nyaman di desa ini. Apa yang sebenarnya dia ingin lakukan sekarang? Shikamaru mengatakan,
Bagaimanapun, kita harus menemukan Kawaki dulu. Sangat berbahaya membiarkannya di luar sendirian. Ditambah, dia juga sedang menjadi incaran kode. Ino mengatakan, baiklah, aku akan mengerahkan seluruh unit sensor. Naruto berkata, tapi masih ada satu masalah. Aku tidak bisa merasakan cakra Kawaki. Aku juga tidak tahu kenapa. Shikamaru mengatakan, apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Boruto berkata, tadi aku masih merasakan tanda keberadaan Kawaki, tapi sekarang aku sudah tidak merasakan apa-apa. Apa itu artinya kami sudah terlalu jauh? Kalau begini terus malah akan menjadi lebih buruk. Kita harus mengejar dia secepatnya. Naruto mengatakan, tunggu Boruto, kau mau kemana? Kau juga masih dalam pengawasan. Boruto mengatakan, divisi sensor tidak akan bisa mengejarnya. Kalau begini terus, kita akan benar-benar kehilangannya. Tenanglah, biarkan kami mengurusnya. Jangan bertindak gegabah begitu. Ayah, Naruto mengatakan, apa kau tidak mendengar yang dikatakan Ino? Mereka akan mencari ke penjuru desa. Akan ada informasi jika musuh datang menyerang. Amado mengatakan, apa yang kau maksud? Bagaimana bisa kau melupakan Kawaki? Apa yang dilakukan pengawas itu? Shikamaru mengatakan, entar dulu ngebacotnya. Masalah ini bukan kesalahan kami. Ini karena Kawaki yang pergi atas kemauannya sendiri. Apa sebenarnya motif dia melakukan hal itu? Shikamaru, ayolah Kawaki, kenapa kau melakukan ini? Boruto yang mengejar Kawaki mengatakan, terakhir kali aku merasakan tanda keberadaan Kawaki saat dia menuju ke barat. Aku harus bisa menemukannya. Divisi sensor tidak bisa merasakan cakra Kawaki, tapi seharusnya mereka bisa merasakan cakraku. Shin berpindah kepada Kode dan Kawaki yang sedang bertengkar. Kode mengatakan, itu sambutan yang kasar untuk saudara yang sudah lama tak bertemu. Setelah Kawaki terpental oleh Kode, Aida mengatakan, tunggu Kode, bagaimana jika kau tidak sengaja membunuhnya? Kode menjawab, tenang saja Aida. Kenapa kita tidak bicara dengan tenang tentang masa depan kita Kawaki? Kode mengatakan, idiot, kalau aku di desa kau akan aman. Kenapa kau malah keluar dan berkeliaran sendiri begini? Kawaki mengatakan, bajingan, aku keluar untuk bertemu denganmu Kode. Tapi aku tidak menyangka kau akan muncul secepat ini. Kode mengatakan, jadi apa maumu Kawaki? Kawaki mengatakan, kau ingin membalas dendam ke orang yang membunuh Isiki kan? Kode mengatakan, ya begitulah. Kau sudah tahu ya, setidaknya ada 4 orang yang akan aku bunuh. Kawaki mengatakan, akulah yang membunuhnya. Akulah yang harus kau bunuh. Bunuhlah aku dan berhentilah mengganggu atau berurusan dengan Konoha lagi. Aku harus bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Jika aku tidak melarikan diri dari Kara, kita tidak akan mengalami seperti ini. Kode mengatakan, cuma itu yang ingin kau katakan, hah? Kau datang kepada aku hanya untuk membicarakan omong kosong seperti ini, menggunakan nyawamu sebagai gantinya, agar aku membatalkan keinginanku untuk membunuh teman-temanmu. Kawaki, hei, Kode mengatakan, kau pasti melakukan dosa besar, lebih dari yang lain lakukan. Namun itu diskusi terpisah. Itu tergantung pada siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Isiki. Tidak perlu berapa banyak orang yang terlibat, aku akan membunuh semuanya. Kawaki mengerengek mengemis dan mengatakan, aku mohon Kode, jangan sentuh Konoha. Kode pun tak peduli dan menendang muka Kawaki. Aida berkata, apa yang kau lakukan Kode? Kode mengatakan, kau harus berhenti mengacaukan ini Kawaki, karena tubuhmu ini bahkan wadah yang sah dari Otsutsuki Isiki di beberapa titik. Kau seharusnya tidak terlihat begitu menyedihkan dengan menghinakan diri di tanah. Aida mengatakan, kaulah yang harus berhenti mengacaukannya Kode. Bukankah wajah indah Kawaki sudah cukup kacau? Demon mengatakan, diam, sudah pagi kah? Ini masih malam, jadi tolong biarkan bocil tidur. Kode mengatakan, aku tahu Kawaki, aku tahu semua tentang apa yang terjadi pada Otsutsuki Isiki saat itu, tentang bagaimana dia mati. Aku tahu seluruh ceritanya. Lalu aku yang mewarisi tekad Otsutsuki.
dan aku akan bertindak sesuai dengan apa yang Ishiki pinta. Aku akan membawa Shinju ke planet ini dan mendapatkan buah cakra. Aku pikir kau sudah tahu tentang semua ini, tapi Shinju akan menelan habis semua cakra yang ada di planet ini. Hampir semua orang akan binasa kecuali mereka berhasil melarikan diri ke dimensi lain. Sekarang, apakah kau mengerti? Apa artinya bagiku untuk membalas dendam kepada mereka yang bunuh Ishiki? Ini hanya akan terjadi awal dari malapetaka besar yang akan segera menimpa semua orang. Hanya satu hal lagi, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting. Kau mungkin akan terkejut dengan ini, tapi kau akan dikeluarkan dari daftar balas dendamku. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Aku benar-benar tidak tahan, tapi kau selalu dibutuhkan oleh seseorang. Jadi, kau akan ikut denganku. Kau berharga. Tiba-tiba, Boruto datang dan menendang kode sampai dia terpental. Boruto mengatakan, "Astaga, kenapa kau tidak memberitahuku kemana tepatnya kau akan lari? Itu benar-benar membuatku kesal," kata Boruto. Dan Kawaki mengatakan, "Boruto." Nah teman-teman, jadi sekian dari video kali ini. Kita udah menghabiskan chapter 62 full nih teman-teman, kita habiskan chapternya. Jadi kita akan tunggu lagi chapter 63 nya, entah kapan rilisnya, tapi kita akan coba tunggu. Dan jika nanti udah rilis, langsung kita bikin video yang lagi. Untuk kalian yang belum nonton video sebelumnya, bisa lihat di deskripsi. Dan yaudah teman-teman, cukup sampai sini aja video untuk kali ini. Dan semoga kalian selalu sehat. Salam Rohmanku, salam Boruto Naruto.